Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya sampailah kita untuk materi selanjutnya adalah peristiwa dalam kehidupan. Ini sebenarnya pembelajaran 3 dan 4 ya nak ya. Bagaimana kalian bisa dapat mengetahui isi teks sejarah, menjelaskan perlawanan penjajahan bangsa Portugis dan Belanda ketika kalian sudah membaca. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan faktor keragaman budaya di Indonesia. Anak-anakku, bagaimana kalian juga bisa memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah? Salah satu upaya yang dilakukan Belanda dalam monopoli perdagangan rempah-rempah, membentuk yang namanya Perserikatan Perusahaan Niaga Belanda, namanya VOC ya. Nah, VOC anak-anakku sekalian, menerapkan politik divide and impera. Itu artinya apa nak? Politik adu domba ya. Bisa kalian lihat di halaman 19 ya nak ya. Nah, bisa menggunakan apa dulu? Kalau ingin menuliskan informasi, dengan menuliskan kata tanya. Baik anak-anakku sekalian, di sini bagaimana kalian bisa menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Perlawanan yang pertama yaitu dari Kesultanan Ternate. Ya nak ya. Nah, kemudian dari Kesultanan Demak, yang ketiga Kesultanan Aceh. Nah, perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, di sini kalian bisa lihat salah satunya adalah Sultan Agung dari Mataram, Aceh dan sebagainya. Semua kerajaan melawan ketika ingin dijajah. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kalian bisa tahu bahwa faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia adalah karena banyaknya kepulauan beragam suku, ras, agama Nah, maka diterkenal bahwa kita adalah negara kepulauan Nah, karena dia beragam suku bangsa dari sini ada yang namanya ras suatu kelompok manusia memiliki ciri fisik bawaan Nah, kemudian yang ketiga pengaruh kebudayaan luar Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini kalian bisa menjelaskan peristiwa sejarah dalam masa pergerakan nasional. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa bagaimana perjuangan melawan penjajah diawali dengan perjuangan bersifat kedaerahan biasanya daerah-daerah dahulu mereka belum tahu cara mengusir penjajahan Belanda secara nasional Nah, akhirnya daerah-daerah itu berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Makanya nggak berhasil. Namun kekalahan itu tidak memadamkan semangat perjuangan justru menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah Nusantara. Nah, itulah yang akhirnya mendorong pergerakan nasional. Apa pergerakan nasional? Itu suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan nyata tapi di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kalian bisa lihat di halaman 26 dan 27 nak 26 dan 27. Nah, di situ bagaimana ada yang namanya Budi Utomo. Dia adalah adalah seorang pahlawan penggerak para pemuda yang didirikan organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu didirikan kemudian dia organisasinya oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Budi Utomo itu sebuah organisasi nak ya. Didirikannya oleh siapa tadi yang Ibu katakan?
Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, di situ didirikannya oleh kalangan terpelajar ya di sekolah kedokteran. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Nah, kapan didirikannya Budi Utomo? 20 Mei 10. Iya, 20 Mei. Iya. 1008 ya. Nah, anak-anakku sekalian bisa juga lihat Kongres Pemudanya ya. Nah, di sini kalian bisa baca di halaman 27-nya ya. Bagaimana perlawanan rakyat kepada penjajah ya Nak ya. Yang mulanya terpecah belah berdasarkan suku, agama dan sebagainya, kemudian bersatu ya. Kongres Pemudanya yang pertama diadakan di Jakarta 30 April sampai 2 Mei ya. Kemudian lahirlah yang namanya apa Nak? Iya, Sumpah Pemuda. Ya, sampai di sini saja anak-anakku. Ibu hanya sedikit saja menjelaskan di pembelajaran 3 dan 4. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat buat kalian semua ya. Ibu cukupkan dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.